Hello brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watashi no namae wa Diki desu. Ketemu lagi di channel saya Dik 84 Kajoku, Dik Hachijuyong Kajoku. Alhamdulillah ini konten kedua, seharusnya mah konten ketiga sih. Tapi berhubung saya ingat waktu bikin status di grup IMM, saya jelasin usaha saya, banyak yang komen, alhamdulillah banyak yang inbox, hampir 300. Maaf belum bisa dibalas ya, dikarenakan waktu saya kan tiap hari jualan gitu. Usaha saya kan di kreditan sama di penjualan gitu, jualan baju lah istilahnya tuh. Jadi saya bikin konten, ini bikin konten yang ketiga, tarik aja yang kedua. Kalau lebih jelasnya, siapa saya, angkatan berapa, misalkan penghasilan saya berapa, ada di konten ke-1. Jadi yang ini mah gimana sih caranya kita pulang dari Jepang atau dari Korea, uang kita bisa terarahkan atau istilahnya tuh bisa sukses lah istilahnya gimana. Jadi sebelum itu saya nerangin dulu gimana sih waktu di Jepang itu. Waktu kan 3 tahun, jadi kita harus manfaatin tuh uangnya untuk apa. Misalkan tuh kita tujuannya, misalkan cita-cita pengen usaha ini, kita siap-siap ditabung atau dikirim. Kalau lebih bagusnya punya tabungan sendirilah istilahnya di Indonesia, sebelum berangkat tabungan sendiri biar bisa nggak diambil gitu. Kita seperlunya aja gitu, ngirim ke misalkan ke orang tua, ke kakak, ke adik. Yang diutamainnya nabung kita diri sendiri untuk pulang setelah dari Jepang. Jadi setelah pulang dari Jepang tuh, saya misalkan tahun 2010 saya langsung diarahkan sama kakak saya untuk buka usaha kayak dia. Dan alhamdulillah sampai sekarang kakak saya berjalan, saya alhamdulillah berjalan usahanya tuh. Jadi yang salah tuh kalau misalkan kita pulang dari Jepang atau masih di Jepang, kita transfer uangnya untuk keperluan apa kita nggak tahu misalkan. Atau kita pulang dari Jepang punya tabungan misalkan 300 juta, kita beli rumah, beli mobil pribadi misalkan. Itu salah. Salahnya itu modal terpendam. Misalkan kita yang diutamain itu usaha dulu, baru beli rumah, beli mobil mah belakangan lah istilahnya kalau setelah usaha kita jalan. Kalau misalkan kita pulang dari Jepang bawa uang 300 juta, mau buka bengkel kan kita harus beli tanahnya dulu misalkan, atau beli spare partnya dulu, terus kita belajar misalkan. Jadi udah terarahkan. Kita contoh, saya silaturahmi ke mantan ex Jepang misalkan di Garut, Kang Rusli. Dia waktu di Jepang, saya bertanya, Kang bisa usaha gini gimana. Waktu dulu di Jepang dia kirimin uang, orang tuanya beli tanah, terus dia pulang dari Jepang, dia sedikit-sedikit bangun dari tabungannya. Sampai sekarang alhamdulillah dia lancar di usaha kayak Alfamart, sembako kayak gitu. Di Alfamart ya istilahnya kombini lah, kalau bahasa Jepangnya kombini. Dan alhamdulillah dia juga hebatnya tidak berurusan dengan istilahnya riba. Dia asli murni tabungan dari Jepang langsung dia arahkan ke situ gitu. Jadi waktu itu saya main ke sana tuh ya banyak pembelinya, lancar lah ya. Ada juga yang buka usaha
bengkel, ada usaha sablon, ada modelan kusen-kusen kayak gitu. Banyak yang sukses, banyak yang gagal, banyak. Tapi saya contohin aja yang sukses ya, biar istilahnya dari Jepang itu terarahkan. Kayak cerita yang sukses aja gitu. Jadi kembali lagi ke usaha saya. Waktu itu saya pulang dari Jepang 2010. Saya diarahkan ke kakak saya kayak usaha di perkreditan. Kan ada kreditan tuh, ada harian, mingguan, bulanan. Saya ambil yang harian. Jadi sebelum buka usaha itu kita nyurvei dulu lokasi. Misalkan kita mau buka Jakarta, kita ada teman nggak di Jakarta, saudara enggak, misalkan kita survei di Jakarta. Jadi kita bikin untuk 10 orang, misalkan 10 orang kerja, jadi nagihin gitu, kayak gitu. Jadi prinsipnya kreditan tuh kayak jual beli, jangan sistem kredit. Kita sistemnya jual beli. Misal kita beli baju tidur 50, kita jadiin 100, ditagihin per hari, misalkan mau 2.000, 3.000, 5.000 per harinya. Jadi kalau misal baju tidur 100 kita tawarin ke ibu-ibu atau teteh-teteh, kalau bahasa Sundanya mah, ibu ini mau baju tidur enggak? Mau, berapa? 100 per harinya, minim-minimnya 2.000 misalkan. Kata ibu-ibu udah 90 aja. Ya kita tanyain dulu, misal apa ya, tanya dulu ke dari yang nagih itu, ke kenek lah. Kalau kenek itu intinya atasan dia, boleh nggak nih 90, misalkan dia boleh gitu, ya udah, itu kan masuk jual beli. Jangan kredit, misalkan harga 100 aja nggak ada diskon, ada denda, itu masuknya ke kredit. Kita biar halal gitu, gimana sih caranya usaha itu biar berkah lah istilahnya tuh. Jadi kita udah survei 10 lokasi udah di Jakarta tuh. Tinggal dari kampung bawa anak 10. Misalkan anak yang udah punya inventaris atau misalkan motor, dia bawa sendiri. Kalau nggak ada, kita siapin, udah kelihatan. Jadi modal awal kreditan waktu itu mah kan bikin lokasi itu, satu lokasi itu 5 juta. Sekarang mah harus 20 juta. Jadi kalau misalkan kita kali 10 lapangan, berarti 200 juta. Belum motor, misalkan kita beli motor second 10 orang, berarti 100 juta, berarti 300. Belum kontrak, belum fasilitas modelan romari, kasur, ya 350 lah. Kemungkinan uang dari Jepang itu habis. Kalau misalkan modal kayak kreditan sekarang mah habis, kecuali di Jepangnya banyak lembur, terus irit, istilahnya tuh nggak banyak main, bisa tiras. Tapi hasilnya alhamdulillah gitu, alhamdulillah gitu, hasilnya juga lumayan. Misalkan saya waktu itu buka di daerah Bandung, ya buka di daerah Bandung sama lokasi kakak saya. Jadi kita tinggal nerusin, ya yang kakak tuh tinggal nerusin atau dibelilah istilahnya tuh dari kakak tuh. Ini ada yang mau jual katanya, udah saya beli aja. Terus kakak yang ajarin modelan gini, bikin 2 buku. Jadi 2 buku itu saldo. Jadi saldo tuh harian. Gimana sih cara
harian itu. Jadi per hari si anak dari 10 orang kita hitung sampai 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Jadi kalau sistem saya kan 3 ke 1 misalkan. Jadi 3 kali untuk belanja, 1 kali untuk kita gaji misalkan. Terus omset itu keseluruhan si anak. Jadi si anak misalkan dari 10 orang dapat per harinya dapat misalkan 2 juta atau 5 juta, ada di sini omset. Dan beda lagi, ada yang kreditan sampai 3 buku, 4 buku modelan, buku kasbon, buku gaji. Jadi ada 4, beda-beda. Misalkan dari saldo dulu. Saldo dulu saya waktu itu tahun 2010 ke 2011. Gak kelihatan ya? Gak kelihatan. Jadi saya terangin dulu. Waktu itu yang namanya Didi itu perharinya dapat 400-500. Terus barang yang masuk per seminggu 1.500.000. Dia dapat seminggunya 2,5 juta. Beda-beda sih, 3 juta, 2,5 juta, 2 juta. Saldo angka di luar. Yang kita modal awal misalkan 5 juta, kan waktu itu 5 juta, kita kali aja 10. Misalkan 5 kali 2, 10. Waktu itu kan saya servis itu modalin lagi sampai saldo 24 juta. 24 juta. Konsumen ada 300-an. Waktu dulu irit, jajan itu sama bensin cuman 20.000, sekarang mah 30.000. Jadi bensin 10, makan 20. Waktu itu mah bensin masih 5.000, jajan 10.000. Pokoknya patokan jajan 10.000 aja. Waktu itu mah irit. Beda dengan sekarang 2020. Waktu 2010 masih irit. Jadi udah gitu per minggu kita pindahin ke sini ke buku omset. Misal 2010 tuh dari si anak kita dapat 7.671 omset. Resiko misalkan pengeluaran 826. Lain-lain misalkan beli token, beli beras, beli gas, 300-an. Jadi sisa omset itu, jadi gaji saya sama belanja itu per minggunya 5 juta. Tiap belanja tuh 5 juta, 4.600.000, beda-beda. Saya ke gaji 2010, 2011 ke gaji sekitar 4 juta, 6 jutaan. Nah, kalau kreditan mah kayak gitu. Jadi istilahnya tuh per minggu kita kontrol. Jadi kita bawa anak 10 untuk nagih, 2 orang untuk kepercayaan kita. Jadi kena ke 1, misalkan kena ke 2. Kita gajinya gimana? Pakai persentase. Misalkan gaji anak limit di per minggunya 2 juta, kita 10%. Kalau misalkan 3 juta, 4 juta, kita naikin 11%, 12%, 13%. Gitu. Misalkan si anak gaji 3 juta. 3 juta berarti kalau misalkan 10% per minggu 300 kali 4. Waktu 2010 kan lumayan, 300 kali 4 minggu, jadi 1.200.000-an. 1.200.000 udah makan, itu udah plus makan, bensin kita kasih.
Jadi tinggal gaji 1.200.000 itu waktu dulu bersih. Sekarang mah makanya omsetnya misalkan 5 juta, kita kasih berapa persen biar disamain lah istilahnya tuh. Cenah ge kerja di kreditan mah gajinya murah. Kalau dipikir-pikir lumayan gede. Kalau sekarang mah malahan bisa dikatakan lebih dari UMR. Masalahnya tidur gratis, makan gratis, kita kasih bensin. Istilahnya kalau misalkan kerja di pabrik kan ngontrak, makan sendiri gitu. Sampai ada yang gaji misalkan 3 juta, 2,5 juta, sekarang 4 juta. Beda-beda sih gimana anaknya. Kalau semangatnya tinggi ya gajinya juga tinggi kan, persentase. Modelan saya waktu itu di 2010 gaji saya masih di angka 4 juta, 5 juta, 4 juta, beda-beda. Sampai ada yang pernah 1.500.000 karena ya kalau di lokasi itu kan beda-beda. Misalkan kayak sekarang akibat corona gitu, gaji kita turun sampai kita pernah nggak digaji biar bisa belanja gitu 2010. Tapi udah naik ke perjalanan 2020. Jadi kita ambil 2019. Gaji saya udah naik di angka 30-an, 30 jutaan. Nah, kan lumayan, alhamdulillah. Jadi saya waktu itu di Jepang pernah berdoa, ya Allah, seandainya saya pulang dari Jepang, saya pengen gaji sama atau lebih dari Jepang. Dan alhamdulillah doa saya dikabul, gaji saya sampai di angka 30 berkat perjuangan, istilahnya doa dari orang tua, saudara, ya kakak saya utamanya yang bantu saya. Ya alhamdulillah saya sampai bisa usaha penghasilan segitu. Dan saya juga jualan di pasar. Di pasar juga ikut istri lah, istilahnya saya jualan di pasar, modelan baju-baju impor, baju-baju lokal. Kalau belanja baju impor kita ke Tanah Abang. Jadi saya kan jualan gamis atasan dari Tanah Abang. Kalau lokal mah ya dari Bandung, bagus jahitannya, rapi, itu lokal. Ya, jadi kalau misalkan buat kreditan saya kasih yang lokal. Seandainya ada yang pesen pengen yang bagus, kita kasih yang impor. Jadi si anak-anak itu belanja diusahain ke kita dulu lah. Belanja misalkan belanja anak-anak kan kotor di angka 50 jutaan, belanja ke kita ya lumayan kan. Misalkan belanja 5 juta ke kita kan sama-sama untung. Si anak dapat barang, istilahnya teh harga grosir, saya juga dapat untung dari anak-anak belanja ke saya. Jadi dibedain. Kalau misalkan usaha, kita punya usaha cabang, kita bedain. Kalau misalkan usaha satu jangan sama usaha dua, kita jangan disatuin. Misalkan keuangan dari ini berapa juta, dari ini berapa juta, disatuin buat belanja ke yang satunya. Salah, itu mah beda. Kalau misalkan usaha satu ya satu dijalanin. Misalkan kita belanja ke Jakarta 50 juta, terus gaji saya yang 30 itu digabungin untuk ke belanja ke Jakarta 30, itu salah. Salahnya gimana? Nanti yang usaha yang nomor 2 itu menurun. Jadi misalkan kalau kita
belanja, kita ke Jakarta misalkan ke Tanah Abang 50, yang 30 mah kita tabung. Jadi untuk keperluan, istilahnya keperluan mendadak, misalkan mau beli tanah, mau buka usaha lagi, jadi kita keperluan tabung 20, 10 buat keperluan sehari-hari kita gitu. Jadi intinya mah kita harus bisa menabung. Ya kayak gini kan, nggak tahu usaha tuh ada modelan musibah kayak sekarang. Saya nggak digaji, nggak digaji 2 bulan, nggak digaji 2 bulan dikarenakan wabah virus corona, COVID atau COVID-19. Kan saya juga punya tabungan alhamdulillah untuk sehari-harinya. Jadi kata pemerintah di rumah aja, ya usahain di rumah aja. Kalau nggak bisa ya gimana, bansos nggak dapat misalkan, ya kita harus gunain tabungan kita untuk sehari-harinya gitu. Jadi kalau misalkan punya uang penghasilan, kita harus punya tabungan juga. Ya kayak gitu deh usaha saya mah. Jadi sehari-harinya mah jualan di pasar. Jadi di tiap pasar saya jualan baju impor, baju lokal. Ya diutamin dewasa, ibu-ibu, anak-anak diutamainnya. Tapi khusus cewek, saya mah khusus cewek. Kalau kreditan udah saya percayain sama kepercayaan saya, alhamdulillah bisa amanah dan lancar gitu. Walaupun kita dikasih musibah kayak sekarang ini kan, kreditan itu istilahnya muter. Ada PSBB, ada karantina wilayah, ada lockdown, akhirnya dipulangin 2 bulan itu kita di rumah aja. Jadi sebisa-bisa kita hasil usaha yang dari 10 bulan kita manfaatin. Dan alhamdulillah sekarang kan udah new normal, jadi anak-anak udah pada berangkat lagi. Saya udah bisa jualan lagi di pasar. Jadi sekian dari saya, tip cara gimana biar kita pulang dari luar negeri, khususnya dari Jepang atau Korea, bisa terarahkan, bisa sukses usahanya. Mudah-mudahan kita bisa lancar usahanya pulang dari Jepang atau Korea tuh. Jadi intinya gimana kita kembali diri ke kita sendiri. Selama kita di luar negeri, kita mau apa sih, usaha apa sih, harus punya target intinya mah. Jadi kalau di Jepang itu hura-hura, terus beli misalkan kan dari sana mah udah terkenal elektroniknya, kita beli ini beli itu. Sebaiknya janganlah. Kalau misalkan kita hobi, misalkan hobi terarahkan, kalau misal fotografer kita beli digital gitu untuk digunain di Indonesia bisa itu. Kalau misalkan untuk gaya-gayaan janganlah. Lebih baik kita kan pulang dari Jepang atau dari Korea itu biar dapat hasil. Usaha itu sebenarnya kan di Indonesia, bukan di luar negeri. Jadi intinya kayak gitu.
kita harus punya tabungan pulang dari sana tuh. Cukup sekian lah dari saya. Kita nanti bikin konten lagi. Dari saran teman atau apa boleh ke komen saya, mau tanya apa aja, biar misalkan usaha saya, Mas Diki gimana sih caranya gini, usaha Mas Diki kayak gini tuh, nanti saya jelasin. Misalkan saya kalau sempat saya balas, kalau gak sempat saya bikin konten lagi. Insya Allah. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan saya juga kayak konten ke-1, seandainya saya mencapai 1000 subscribe atau saya udah punya akun AdSense, istilahnya udah disetujui pihak YouTube, saya rencananya pengen mengarahkan 10 orang aja ya saya pilih untuk didaftarin, misalkan mau ke IMM, mau ke LPK yang udah punya SO, sok dari mana aja. Kalau misalkan mau belajar memperdalami bahasa Jepang, kursus secara gratis sama saya, tapi 10 orang aja. Seandainya udah 1 juta subscribe, saya rencananya pengen memberangkatin 1 orang, saya pilih istilahnya dari penghasilan dari YouTube itu, saya pengen berangkatin 1 orang untuk ke Jepang, jadi lewat LPK atau lewat IMM secara gratis. Tapi kalau misalkan naik lagi 10 juta, kita adain untuk pemilihan 2 orang untuk wisata, maunya ke Jepang. Yang saya kenal kan ke Jepang, teman-teman saya kan masih ada di Jepang, orang Jepang juga alhamdulillah masih suka kontak sama saya. Jadi wisata jalan-jalan diambil 2 orang subscribe saya ke Jepang, itu pemilihannya secara acak lah insya Allah. Ya mudah-mudahan lancar di YouTube-nya, saya rencananya gitu. Jadi tiap tahun tuh mengambil 10 orang untuk pengarahan ke Jepang, 1 orang untuk memberangkatkan ke Jepang, 2 orang untuk wisata ke Jepang. Ya mudah-mudahan temen senpai Tachi, Kohai Tachi bantu saya untuk subscribe saya, like saya, atau komen juga. Insya Allah saya berencana pengen gitu maksudnya membantulah dari penipuan calo atau penipuan LPK abal-abal misalkan untuk ke luar negeri. Jadi saya jelasin ada di konten 1, gimana sih caranya ke Jepang itu atau ke Korea itu secara gratis, ada di konten 1, coba cek sendiri ya. Lebih lengkapnya kalau misalkan ada yang mau nanya, langsung aja lewat WA saya, jangan pakai messenger lah, inbox. Masalahnya saya jarang internet gitu, jarang Facebookan. Sekarang mah udah dengan jualan sehari aja udah sibuk lah istilahnya. Bikin YouTube ini juga pulang dari masjid lagi sarapan, bikin konten YouTube aja lah pulang dari masjid tuh kan nyantai. Alhamdulillah kalau pagi-pagi tuh suasana tenang, nyaman. Gitu aja lah. Selengkapnya nanti konten selanjutnya
mohon untuk masukannya. Kalau ada kata-kata istilahnya yang menyinggung atau yang salah, mohon maaf. Saya kan cuma manusia biasa. Dan juga terima kasih telah di konten pertama udah banyak yang dukung saya, udah subscribe saya, like saya. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konbanwa kan baru.